واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kalamullahi 'azza wa jalla wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat maghrib dan isya nantinya insyaallah taala, marilah kita membuka majelis kita dengan mengucapkan rasa syukur dan puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hingga detik ini anugerah dan kenikmatannya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga detik ini adalah kenikmatan kita masih bisa beribadah bersama-sama, dan kenikmatan kita masih bisa sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, serta kenikmatan kita masih bisa bersama-sama bersimpuh dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menuntut ilmu merupakan sesuatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda, man talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan wajib ain, wajib mutlak bagi kaum muslimin. Di dalam riwayat yang lain disebutkan muslimah, dan juga bagi kaum muslimah. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecuali hanya mengucapkan rasa syukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam kita tuturkan, kita sampaikan kepada baginda kita, qudwah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya hingga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama pada pertemuan yang lalu, bahwa menuntut ilmu agama memiliki keutamaan yang besar, memiliki pahala yang banyak sekali. Dengan menuntut ilmu agama telah kita ketahui bahwa kita akan diangkat derajatnya. Dengan menuntut ilmu agama kita ketahui bahwa kita akan menjadi manusia yang paling baik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kita. Tapi tidak cukup sampai di situ. Allah sambung lagi. Kemudian Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang menghadiri, yang mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Telah kita ketahui bersama juga bahwa menuntut ilmu akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Sebagaimana kita telah mendengar hadis tersebut pada pertemuan yang lalu, nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan ketenangan pada diri seseorang bagi orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan akan diturunkan ketenangan, rahmat, rasa damai ke dalam hati-hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Demikian juga kita telah mengetahui bahwa dengan menuntut ilmu kita akan menjadi manusia yang paling baik. Dengan menuntut ilmu kita secara tidak langsung telah menempuh jalan yang paling mudah untuk menuju surga. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan langkahnya untuk menuju gerbang-gerbang surga. Padahal kita ketahui bersama bahwa di sana banyak sekali amalan-amalan ibadah yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ibadah puasa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada ibadah bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan yang paling mudah untuk menuju gerbangnya surga Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Oleh karena itu, sebagaimana telah kita ketahui bersama, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya menuntut ilmu memiliki keutamaan yang besar, memiliki pahala yang banyak, oleh karenanya hendaknya kita memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, dan berani berkorban untuk ilmu. Ya, berani berkorban untuk ilmu. Kalau kita yakin dengan hadis-hadis tadi, kalau kita yakin dengan keutamaan tadi, kalau kita yakin dengan janji Allah, ini garansi dari Allah, tentu kita berani berkorban untuk ilmu. Tentu kita berani untuk rela melakukan apapun demi ilmu. Karena ini garansi dari Allah. Bukan ustadz yang bicara, bukan sahabat yang berbicara, tapi Allah langsung berbicara bahwa ini merupakan jalan paling mudah untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita membaca tarikh di antara para ulama, tarikh ulama, mereka semua kalau kita baca satu persatu kisah-kisah para ulama, semuanya mereka berani berkorban untuk ilmu. Bahkan mereka rela melakukan apapun, menggadaikan apapun, menjual apapun demi ilmu agama. Oleh karena itu, kalau kita membaca tarikh, disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, kata beliau, la yunalu hadzal ilma illa an yadhuqa fihi ta'mal faqr. Kata Imam Malik rahimahullahu taala bahwa ilmu ini, ilmu agama, tidak akan pernah bisa diraih, tidak akan pernah bisa kita dapatkan kecuali ketika kapan? Illa an yadhuqa fihi ta'mal faqr. Kecuali jika kita sampai merasakan susahnya hidup. Kenapa? Karena kita memperjuangkan seluruh tenaga kita, menghabiskan seluruh harta kita. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Kenapa Imam Malik mengatakan seperti ini? Karena itulah banyak para ulama yang memperjuangkan harta-harta mereka, memperjuangkan benda-benda yang mereka punya, bahkan mereka menjual sebagiannya harta-harta yang dimiliki oleh ibunya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, Syu'bah ibn al-Hajjaj
Syu'bah Ibn al-Hajjaj, beliau mengatakan, man talabal hadis aflas. Man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, pasti dia aflas, rugi. Pasti dia bangkrut. Kenapa? Karena mereka tahu untuk menuntut ilmu agama itu butuh kesungguh-sungguhan. Mereka tahu untuk menuntut ilmu agama itu butuh buku tulis. Mereka tahu untuk menuntut ilmu agama itu butuh pulpen. Dan semua itu butuh dana. Oleh karena itu kata beliau, man talabal hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, ingat, menuntut ilmu agama dengan sungguh-sungguh pasti merugi. Dan itu mau mereka lakukan karena mereka tahu bahwasanya kejayaan dunia dan akhirat itu hanya diperoleh dengan menuntut ilmu. Mereka tahu bahwasanya cara mudah untuk masuk surga itu dengan menuntut ilmu. Mudah sekali. Tapi banyak orang yang sedikit berani untuk berjuang, sedikit berani untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Oleh karenanya, ucapan beliau ini, Syu'bah Ibn al-Hajjaj, bukan sekedar isapan jempol belaka. Ya. Beliau mengucapkan seperti ini karena sudah dipraktekkan. Bukan ucapan jempol belaka. Beliau katakan, bi'tu tista ummi bisa ba'ati dananir. Gara-gara aku menuntut ilmu, gara-gara aku cinta menuntut ilmu, beliau katanya menjual baskom dan peralatan ibuku sebesar 7 dinar. 1 dinar itu mungkin bisa diperkirakan sekarang dengan 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Kalau dikali 7, kira-kira berapa juta sekarang? Bisa dihitung. Ada lebih 20 juta. Atau kurang. Atau mungkin lebih, kayak mungkin lebih. 1 dinar 4,25 gram emas. Kali 7. Berapa? Mungkin 20 ke atas ya. Oleh karena itu ucapan beliau ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Ya, beliau sudah praktekkan, dijual perkakas ibunya, dijual baskom ibunya. Untuk apa? Menuntut ilmu. Ya, karena beliau tahu dengan menuntut ilmu merupakan kejayaan kita umat Islam. Beliau tahu dengan menuntut ilmu merupakan cara kebaikan kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga disebutkan oleh Imam Malik bin Anas tentang guru beliau, yang mana nama guru beliau adalah Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Beliau mengatakan bahwasanya ba'a saqafa baitihi. Bayangkan, ketika gurunya Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman ingin menghadiri majelis taklim, tapi nggak punya uang untuk rehla, untuk menuju dari rumah ke tempat Syekh Fulan. Apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan menjual genteng rumahnya. Ya, karena tahu keutamaan ilmu, beliau jual genteng rumahnya. Kalau kita mungkin habis bensin, hujan sikit, ya sudah, baca doa tidur langsung. Ya, langsung uzur syar'i. Tapi Imam Malik tidak. Nggak ada uang ongkos untuk menuntut ilmu, nggak ada buku untuk menulis, nggak ada pulpen untuk mencatat. Beliau jual itu genteng. Sekali lagi, karena mereka yakin, mereka tancapkan dalam hati mereka bahwasanya dengan cara seperti ini akan mudah menuntut ilmu, akan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Karena ucapan siapa lagi yang kita percaya? Ucapan siapa lagi yang kita yakini? Ucapan siapa lagi yang jadi pedoman kita? Kalau bukan ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tanamkan nih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Tanamkan. Karena ini ternyata jalan paling mudah dan ulama telah banyak melakukannya. Ya.
Ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Lah ini itu kan cuma ngomong-ngomongan aja. Tadi dengar ucapan beliau. Beliau jual baskom perkakas ibunya sebesar 7 dinar untuk menuntut ilmu agama. Begitu juga Imam Malik juga demikian. Imam Malik mengambil ilmu, mengambil cara dengan gurunya Abdurrahman bin Abi Rabi'ah. Ketika beliau menuntut ilmu, tidak memiliki uang, harta atau dana, beliau jual gentengnya, genteng rumah, untuk bisa menuntut ilmu agama. Pertanyaannya sekarang, siapa di antara kita yang sudah jual genteng rumah kita untuk menuntut ilmu agama? Nggak ada. Sekarang mudah. Kalau datang majelis taklim itu naik Honda 15 menit, 20 menit sampai, tapi masih malas juga. Kenapa? Sekali lagi, belum kita tancapkan hadis itu dalam hati kita. Sekali lagi, kita belum percaya sama hadis itu. Kalau orang percaya, nggak mungkin diabaikan begitu aja. Ya, orang percaya, sebagaimana orang percaya kalau minum obat ini, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Dia akan beli, dia akan kejar, walaupun kemanapun harus dia lalui, walaupun 1 jam dia tempuh, dia akan kejar. Karena dia percaya sang dokter ini ahli. Lah ini yang mengucapkan sang ahli akhirat, manusia terbaik, Mustafa, orang yang terpilih, mengucapkan jalan yang paling mudah adalah untuk menuju surga adalah menuntut ilmu. Tapi banyak di antara kita malas, berkorban untuk ilmu susah kali. Alah, ngapain beli buku? Dengarkan bisa, yang penting dapat faedahnya. Ya akhi, Imam Malik, kita baca Syu'bah ibn al-Hajjaj. Mereka manusia biasa awalnya, sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Orang yang tidak tahu apapun awalnya, tapi karena yakin, ditancapkan ke relung hati ini, dia jual semuanya demi menggapai ilmu agama. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan di sana ada Hisham bin Amr ad-Dimashqi. Hisham bin Amr ad-Dimashqi, saking beliau percaya bahwa ilmu agama itu merupakan kesuksesan dunia akhirat kita, bahwa ilmu agama itu akan memudahkan kita masuk surga, beliau rela membujuk abinya. Beliau dari Damaskus, beliau bujuk abinya biar bisa nuntut ilmu ke Imam Malik. Akhirnya sama ayahnya, sang abi beliau tadi, dijuallah rumah tersebut. Hisham bin Amr ad-Dimashqi, beliau jual rumah itu. Untuk apa? Biar anaknya ini menuntut ilmu. Kemana? Ke Mekah. Bersama siapa? Imam Malik. Nah, Hisham bin Amr ad-Dimashqi ini salah satu dari muridnya Imam Malik. Di antara murid Imam Malik juga adalah Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Dan di antara ini adalah Hisham bin Amr ad-Dimashqi. Nah, kemudian setelah dijual, diberilah uang itu kepada Hisham bin Amr ad-Dimashqi. Kemudian beliau pergi rihlah menuju Mekah. Ini rihlah ini dilakukan kenapa? Karena jarang sekali adanya guru, jarang sekali adanya ustadz, tapi masih semangat. Ya, udah jarang ada guru, masih semangat pergi, jual rumah pergi ke Mekah. Bukan 1 jam, 20 menit, 30 menit, hari-hari. Kalau kita ustadz udah bertebaran, lihat di YouTube aja lah. Lihat di YouTube aja, kurang yakin. Ya. Kemudian pergi beliau ke Madinah. Imam Malik itu beliau ngajar di Madinah. Nah, sampai di Madinah, namanya waktu itu Imam Hisham bin Amr ad-Dimashqi masih muda, masih belia. Ya. Tiba-tiba ketika beliau sedang melakukan proses belajar, tiba suatu hari, namanya anak muda, ya, namanya anak muda pasti ada melakukan kesalahan-kesalahan sedikit lah. Nah, tapi saat itu Imam Malik kesel nih sama Hisham bin Amr ad-Dimashqi.
Sehingga dipanggil asistennya. Sini. Itu pukul anak itu tuh. Udah kesel kali anak, pukul anak itu. Dipukul sama asistennya 5 kali. Kira-kira kalau kita saat sekarang ini kalau dipukul ngambek nggak? Ya, mungkin ada yang ribahi ustaznya. Apa itu? Nggak tahu. Apa itu ini? Apa? Ada nggak tahu. Tapi kalau Hisham bin Amr ad-Dimashqi gentleman, nggak ngomong di belakang, nggak marah-marah. Dia datangkan langsung Imam Malik, dihampiri. Ya Imam Malik, la aj'alu fi hillin. Wah Imam Malik, aku nggak pernah ridho, aku nggak rela, aku nggak ikhlas kamu pukul aku. Gentleman, gentleman. Nggak ridho aku kamu pukul aku. Kenapa kamu pukul aku? Kan bisa nasihatin. Dan Imam Malik memiliki jiwa kesatria, nggak langsung bilang, ya emang kenapa? Nggak mau pergi sana? Enggak. Banyak muridku, Imam Syafi'i muridku, enggak. Imam Malik pun punya jiwa kesatria. Apa kata Imam Malik? Idzan ya Hisham, fama kafaratu. Kalau gitu wahai Hisham, apa kafarohnya? Apa tebusannya? Biar kamu maafin aku. Ya. Ini jiwa-jiwa guru seperti ini butuh ditempah pada setiap dai. Karena kadang sebagian dai yang nggak baca tarikh, ketika digitukan ya biarin aja. Nggak suka kamu sama aku, pergi sana. Banyak jamaahku. Imam Malik banyak jamaahnya ribuan. Di antara muridnya Imam Syafi'i, ya, manusia paling baik di zamannya. Tapi Imam Malik gengsinya diturunin. Idzan fama kafaratu. Kalau gitu apa kafarahnya? Apa tebusannya biar kamu maafin aku? Apa kata beliau Hisham bin Amr ad-Dimashqi? Ya Imam, hendaknya engkau antuhadditsani 15 haditsan. Wah Imam, aku mau maafin kamu. Aku mau ampuni kesalahan-kesalahanmu, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Antuhadditsani 15 haditsan. Hendaknya engkau mengajarkan aku 15 hadis. Catatan sebelumnya, jadi Hisham ad-Dimashqi ini bukan dipukul 5 kali, tapi dipukul 15 kali. Ya, dipukul 15 kali sehingga kafarohnya juga harus 15 kali mengajarkan hadis. Jadi Imam Malik, kalau aku mau maafin kamu, ajarin aku 15 hadis sesuai kamu mukul aku tadi. Kemudian karena sudah dibilang seperti itu, Imam Malik menyampaikan hadis-hadisnya yang beliau ketahui sebanyak 15 hadis. Setelah selesai, apa kata beliau? Hisham bin Amr ad-Dimashqi, zidni fil darab ya Imam, zidni fil hadis. Wahai Imam, beliau senyum. Ya Imam, tadi kan udah kamu ajarin aku 15 hadis. Sekarang zidni fil darab, pukul lagi nggak apa-apa. Pukul lagi. Seberapa banyak kamu pukul, ajarin akulah hadis sebanyak itu juga. Coba. Kalau kita, udah keluar semua kata-kata mutiara. Ya. Tapi beliau enggak. Tahu ilmu itu berharga sekali. Tahu bahwasanya inilah kejayaan. Tahu bahwasanya inilah yang akan memuliakan setiap hambanya Allah. Karena itu garansi dari Allah. Walladzina utul ilma darajat. Ini garansi dari Allah. Allah akan angkat derajat. Derajat siapa? Orang-orang beriman seperti kita ini, Allah angkat derajatnya. Tapi jangan salah, orang-orang yang memiliki ilmu agama, orang-orang yang mempelajari ilmu agama, Allah angkat lebih derajatnya daripada sekedar beriman saja. Oleh karena kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau bandingkan antara derajat yang satu derajat dengan derajat yang lainnya,
Itu bagaikan ma bainas samawati wal ardh. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lainnya itu panjangnya, luasnya bagaikan antara langit dengan bumi. Ini garansi. Ya. Ini langsung Allah yang berfirman. Tapi mungkin sering ini kita dengar hadis ayat-ayat ini. Ya rafa'illah, ini lagi Ustadz bilang, ini lagi Ustadz bilang. Bukan itu. Tapi sejauh mana udah kita amalkan? Kemarin Ustadz bilang ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina. Emang gak ada ayat lain? Ya ini ayat paling keren untuk kita masuk surga. Cepat masuk surga. Bosan sikit-sikit khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Lah ini yang mengucapkan manusia paling baik. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari ilmu agama, yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Itu terus katanya. Bosan dengarnya. Padahal ini janji. Kalau bukan dari janji Allah dan Rasulnya, sama siapa lagi kita percaya janji tersebut? Kemudian begitu juga Yahya ibnu Ma'in. Yahya ibnu Ma'in juga pernah menjual barang-barangnya sebesar miliun darahim, 1 juta dirham. Dia jual semua alat-alat rumahnya. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Berapa banyak? Miliun darahim, 1 juta dirham. 1 dirham itu sebesar 60.000 rupiah sekarang. Coba kalikan 60.000 rupiah 1 dirham kali 1 juta dirham, berapa? Berapa? Mungkin ada yang bagus matematika di sini. Hah? 1 dirham itu 60.000 rupiah. Berapa? 60 miliar. Kita berapa keluar uang? Yahya bin Ma'in. Ya, Yahya bin Ma'in. Coba. Itu dalam keadaan zaman dulu nggak ada Honda, nggak ada mobil, nggak ada Gojek. Jalan kaki capek beli makan, jalan kaki lagi capek haus beli air, udah capek berkorban, capek habis harta. Tapi mau, nggak ada hartanya gitu, nggak ada apa-apanya ini. Karena mereka sekali lagi mereka yakin bahwasanya dengan cara ini cara mudah untuk masuk surga. Mereka yakin bahwasanya kita akan menjadi manusia yang paling baik di dunia maupun di akhirat. Mereka yakin. Pertanyaan sekarang, kita yakin nggak? Yakin. Berusaha? Jangan dulu lah Ustaz, anak masih sekolah. Bukan berarti kita harus buang-buang harta anak terbengkalai, enggak. Tapi cobalah kita berkorban untuk ilmu. Mulai sekarang tanamlah dalam hati kita bahwasanya ilmu itu cara paling cepat. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya dengan ilmu kita menjadi manusia yang paling baik. Tanamkan dalam diri kita bahwasanya dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan pahala sebesar haji yang sempurna. Sebagaimana hadis yang telah lalu. Itu Yahya bin Ma'in. Begitu juga dengan Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi. Ya, beliau gara-gara menuntut ilmu, karena cinta berani berkorban untuk ilmu, beliau berani menjual ba'a baitain, berani menjual 2 rumahnya. 2 rumah dijual untuk menuntut ilmu. Makanya jadi manusia yang paling terkenal beliau. Makanya karya-karyanya kalau kita buka banyak sekali. Ya, banyak sekali. Didoakan terus oleh para penuntut ilmu, rahimahullah. Udah meninggal pun masih mengalir pahalanya. Setiap baca karya tulis beliau, qala muallif Ibnul Jauzi rahimahullah, didoakan terus. Oleh karena itu betul kata Rasulullah, 3 hal yang terus mengalir.
Kan begitu. Di antaranya apa? Al-ilmun yuntafa'u bi. Yang terus mengalir walaupun kita sudah di dalam kuburan, walaupun sudah bertahun-tahun, walaupun sudah berabad-abad, terus mengalir pahala itu kepada dia. Siapa? Orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan diajarkan. Ya. Tidak ada yang tidak mengenal Imam Ibnul Jauzi. Jangankan seorang penuntut ilmu, orang yang di luar penuntut ilmu pasti pernah dengar nama Imam Ibnul Jauzi. Pernah dengar, walaupun siapa sih Ibnul Jauzi? Tapi pernah dengar aja Imam Ibnul Jauzi. Apalagi para penuntut ilmu selalu mengucapkan qala muallif Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Masya Allah. Itu Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Begitu juga kalau kita membaca biografi para ulama, di sana ada Ibnul Makwi. Ibnul Makwi, ya, Ibnul Makwi ketika beliau tahu bahwasannya lezatnya menuntut ilmu, ketika beliau tahu bahwasannya damainya seseorang menuntut ilmu, ketika beliau tahu bahwasanya dengan menuntut ilmu akan datang kasih sayang dan rahmatnya Allah ke dalam hatinya, apa beliau katakan? Wa fihi rahati wa ladzati. Dengan menuntut ilmu aku mendapatkan istirahatku. Wa ladzati, dan aku baru mendapatkan kenikmatan hidup. Coba. Dengan menuntut ilmu baru dapat nikmatnya istirahat. Dengan menuntut ilmu baru dapat lezatnya hidup. Gimana itu? Kalau kita istirahat baru bisa kita dapatkan, kalau gelar kasur tidur, nyalakan AC. Beliau enggak. Wa fihi rahati, dengan menuntut ilmu aku baru dapat istirahatku. Dengan menuntut ilmu baru aku dapat kelezatan dalam hidup. Begitu juga kalau kita baca kisah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, beliau pernah disebutkan oleh Ibnu Jama'ah, Imam Nawawi, kata beliau, baqaitu sanataini la adha'u janbi 'alal ardi. Bayangkan, sebelumnya kemarin kita sudah jelaskan siapa nama Imam Nawawi. Siapa nama Imam Nawawi? Siapa kemarin yang hadir subuh-subuh? Hah? Abu Yahya? Bukan. Hah? Ada yang hadir kemarin? Atau yang ini orang baru semua? Perasaan anak ingat wajahnya satu-satu gitu. Hah? Ada yang tahu? Nama beliau Yahya ibnu Syaraf. Yahya ibnu Syaraf. Siapa nama kunyah beliau? Gak ada yang tahu juga. Hah? Abu Zakaria. Ahsan. Abu Zakaria. Beliau ini merupakan tokoh Imam Syafi'i yang nomor 1. Ya, tokoh madhab Syafi'i nomor 1. Sehingga kalau ada ucapan beliau, kemudian ada ucapan ulama-ulama lain dari madhab Syafi'i, para ulama sepakat dahulukan dulu Imam Nawawi daripada ulama madhab Syafi'i yang lainnya. Dahulukan Imam Nawawi, betul. Nah, kata beliau, baqaitu sanataini la ad'u janbi 'alal ardi. Kata beliau, aku pernah selama 2 tahun la ad'u janbi 'alal ardi, enggak pernah aku senderkan punggungku ke kasur. Enggak pernah. Senderkan ke kasur enggak pernah. Selama berapa tahun? 2 tahun. Coba. Terus bagaimana kalau ngantuk? Kata beliau, idza ghalaba lin-naumi astanidu ala kutubi lahdhatan. Kata beliau, kalau aku terserang rasa kantuk, udah ngantuk kali ini, berat gitu. Astanidu ala kutubi lahdhatan. Maka aku
sandarkan kepalaku di, kalau zaman dulu kan nggak pakai pulpen seperti sekarang ya, tinta yang diambil celup-celup, tulis-tulis gitu, ya kan? Zaman dulu seperti itu. Nah, kata beliau, kalau aku diserang rasa kantuk yang berat, pas aku lagi nulis, aku senderkan kening aku ini ke tadi ini, apa namanya? Tinta, bukan tempat alat tulis tuh. Sebentar aja. Selama 2 tahun. Coba. Kenapa? Lagi-lagi karena yakin sama Allah. Lagi-lagi karena percaya dengan lisannya Rasulullah. Bahwasanya ilmu itu cara mudah menuju surga. Yakin sama Allah bahwasanya dengan memiliki ilmu kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Imam Nawawi gak pernah nyandarkan punggungnya selama 2 tahun di atas kasur. Kalau kita sikit-sikit kalau perlu cari tiang. Bukan menyindir, ini pelajaran penting. Begitulah para ulama dalam menuntut ilmu, ya. Jangankan tidur, nyandar aja enggak. Bukan 1 hari, 2 tahun. 2 tahun Imam Nawawi. Loh, itu kan ulama. Iya, ulama. Dulu mereka sebelum jadi ulama, manusia biasa seperti kita. Mereka bisa jadi sekarang dikenal namanya, didoakan selalu setiap membaca kitabnya, karena tadi prosesnya itu berjalan. Ya. Jadi bukan Imam Nawawi itu lahirnya jadi ulama, enggak. Lahir ngafal Quran juga, lahir belajar bahasa Arab juga, lahir belajar ilmu alat, ilmu akidah juga, ilmu hadis. Sama seperti kita. Jadi jangan lihat hasilnya, tapi makanya anak suka baca-baca ini biar motivasi. Baca prosesnya tuh gimana? Denyut-denyut proses belajar itu asik gitu loh. Jangan pula udah dengar cerita seperti ini, ya wajarlah orang terdahulu. Lah kalau bukan dari pelajaran mereka, sama siapa lagi kita ambil pelajaran? Ya tidak. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kan begitu. Sungguh telah datang kisah-kisah orang terdahulu. Untuk apa? Ibratun, pelajaran, motivasi, inspirasi. Untuk siapa pelajaran ini? Untuk siapa motivasi ini? Liulil albab, bagi yang punya akal. Ini bahasa firman Allah. Jadi inspirasi, motivasi, ya dari kisah-kisah orang terdahulu sebelum kita. Kalau kisah-kisah terdahulu sebelum kita bilang kan mereka, terus sama siapa lagi kita ambil inspirasi? Ya sama mereka. Baik. Berikutnya juga, oleh karenanya kalau kita juga baca biografi, di sana ada Imam Ibnu Rawth. Imam Ibnu Rawth, penulis kitab Bidayatul Mujtahid. Ya, Imam Ibnu Rawth. Nah, beliau saking percayanya tadi sama ilmu agama, yakin dengan hadis Nabi, yakin dengan firman Allah, dan merasakan nikmat belajar agama. Apa kata beliau? Beliau nggak pernah libur menghadiri majelis taklim. Abadan. Nggak pernah libur, nggak pernah cuti menghadiri majelis ilmu, kajian taklim. Nggak pernah, kecuali pada 2 waktu saja.
Ya, kecuali pada 2 waktu saja. Yang pertama itu ketika ayah beliau meninggal dunia. Ketika ayah beliau meninggal dunia, beliau libur. Paginya meninggal, malamnya taklim, beliau libur. Kenapa? Karena beliau ingin menjelaskan kepada saudara-saudaranya hukum waris itu seperti ini. Kakak, abang, adik, alhamdulillah ada harta waris dari orang tua kita. Cara pembagiannya seperti ini. Nah, akhirnya beliau libur taklim. Gak taklim dulu, karena ini penting. Masalah waris. Beliau jelaskan, itu hari pertama libur. Hari pertama libur. Hari keduanya beliau libur kapan? Ketika beliau nikah. Ya, pagi nikah, malamnya ya bulan madu. Libur. Kalau masih belajar malamnya kan kelewatan. Nah, itulah libur beliau. Sisanya belajar. Malam itu datang terus. Makanya jadi ulama. Kalau enggak jadi ulama. Kalau enggak jadi seorang alim. Kalau enggak senantiasa didoakan kaum muslimin rahimahullah. Ya, udah meninggal pun udah berabad-abad. Masih setiap baca karya tulisnya rahimahullah. Makanya Anda bilang, Ana tuh pribadi suka baca perjalanan para ulama. Denyut-denyut nadinya itu Ana suka baca. Karena kembali lagi, sekali lagi Ana ingatin, kata Allah dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Itu yang bisa jadi inspirasi kita. Itu yang bisa jadi motivasi kita. Kalau enggak ada lagi motivasi. Inspirasi biar semangat, inspirasi biar menjadi manusia paling baik di muka bumi, inspirasi biar bisa menjadi orang yang dimuliakan Allah, inspirasi biar hati kita ini selalu tenang, diberikan rahmat oleh Allah. Kan kayak gitu. Anak-anak muda kalau jarang ikut taklim pasti galau. Galaunya kapan aku punya istri? Ya kan? Karena jarang ikut taklim, sikit-sikit galau. Karena nggak yakin dan nggak ditanamkan. Nazalat alaihimus sakinah. Tanamkan. Yang udah tua asik mikir, kapan jadi kaya? Kapan punya uang banyak? Kapan punya mobil Pajero? Kapan bisa? La ilaha illallah. Nggak tenang pikirannya. Ya nggak tenang. Kapan punya ini? Coba kalau dia yakin, dia tanamkan. Nazalat alaihimus sakinah. Ustadz ini ngulang-ngulang terus. Ana ulang-ulang biar sama-sama kita tanamkan dalam hati kita. Terkadang kalau sekali ngomong, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ada yang kalau sekali ngomong, baru mau masuk, belok. Ya, masuk, belok. Nggak masuk. Makanya Ana sering ulang-ulang. Ya, Ana sering ulang-ulang biar jadi motivasi untuk kita. Biar kita selalu menghadiri majelis taklim, selalu menuntut ilmu agama, selalu menimba ilmu agama, selalu senang hadir, selalu bahagia. Jangan selalu bahagia, tapi ini keyakinan kita. Ini keyakinan kita, kita akan dapat bahagia dengan menghadiri majelis taklim. Bukan harus selalu. Jangan, oh harus selalu, besok harus hadir. Enggak, harus yakini. Nazalat alaihimus sakinah. Datang ketenangan itu di majelis taklim. Datang kebahagiaan itu di majelis taklim. Coba kalau di luar, di warung kopi, apa yang diobrolin? Yang lajang-lajang, kapan dapat istri seperti A, B, C, D, E, F, G. Yang berkeluarga, kapan bisnis ini biar dapat Pajero, biar dapat semua kan, rumah baru apa. Tapi kalau datang di majelis taklim, tenang hati itu. Bahas tentang inspirasi, bahas tentang bagaimana orang-orang terdahulu menjadi manusia yang paling baik hingga detik ini. Begitu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi maklumat dan motivasi untuk anak pribadi yang berbicara dan juga untuk kita semuanya yang mendengarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.